Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dentalia. Kita jumpa lagi. Nah, ini saat saya terjebak macet sambil mengisi waktu ya, saya akan bahas suatu tema yang sering beberapa kali ya disampaikan oleh pasien saya itu begini, "Dok, kenapa ya dok, kok gusi saya itu sering bengkak, sering merah gitu ya." Nah, di situ ada sesuatu yang mungkin banyak belum tahu masyarakat ya, banyak yang belum mengetahui. Usia pasien itu wanita ya, wanita usia produktif ya, sekitar usia 20 ke atas sudah menikah. Jadi berdasarkan anamnesa, jadi pasiennya sudah menikah, produktif, terus sudah memiliki anak, dan yang saya tanyakan lagi ada yang ini jarang diketahui orang. Ibu, apakah ibu ikut KB atau sedang mengkonsumsi obat KB? Nah, jawabannya iya. Nah, kalau jawabannya iya, bisa jadi itu salah satu pencetus. Salah satu pencetus selain faktor lokal ya. Jadi di video saya sebelumnya sudah ada salah satu penyebab adanya gingivitis. Gingivitis adalah suatu keradangan pada gusi yang ciri-cirinya atau gejalanya adalah yang pertama, namanya radang itu 5 tanda keradangan ya. Berubah warna jadi merah, kemudian selain berubah warna jadi merah, dia sering bengkak, ada pembesaran gitu ya di gusinya, ada sakit juga, kadang-kadang disertai berdarah kayak gitu-gitu, kadang-kadang disertai perubahan suhu, meningkatnya suhu. Jadi itu salah satu tanda keradangan. Jadi dari 5 itu adanya dolor, kolor kayak gitu-gitu ya. Nah, pada pemeriksaan ini memang pemeriksaannya itu ada karang giginya. Karang gigi adalah salah satu faktor lokal penyebab radang gusi, gingivitis. Tapi kalau itu berulang kali, walaupun pasiennya sudah rajin scaling, membersihkan karang gigi, bisa jadi itu menjadi pencetus. Jadi kalau tidak terlalu banyak karang giginya, tidak terlalu tebal, tapi keradangannya cukup sering dan cukup parah, salah satu pencetusnya adalah mengkonsumsi obat KB. Karena apa? Obat KB itu bisa mempengaruhi hormon pada wanita, dan hormon itu juga akan mempengaruhi peredaran pembuluh darahnya, peredaran darah ya di pembuluh darah. Itu mempengaruhi, salah satunya yang sering ditemukan pada wanita yang menggunakan pil KB, atau ya ada juga yang disuntik ya. Jadi KB yang bekerjanya secara hormonal, karena obat KB itu maksudnya bukan obat, alat kontrasepsi, tidak hanya KB, tidak hanya pil KB. Jadi salah satunya dari itu ya. Jadi sahabat Dentalia, silahkan dicek gusinya apakah sering radang gusinya. Dan kalau sudah seperti itu, jadi pertanyaannya gini, "Dok, berarti saya harus lepas KB ya? Nggak usah minum KB?" Tidak harus dihentikan, karena KB itu banyak macamnya, bermacam-macam. Ada yang hormonal, disuntikkan atau diminum. Kemudian ada juga obat KB yang secara fisik, bisa dengan ini kondom, alat pengaman, atau bisa aja coitus interruptus. Jadi spermanya tidak dimasukkan ke rahim, jadi spermanya dikeluarkan di luar vagina atau di luar rahim. Itu salah satu bentuk KB. Dan ada juga KB yang untuk pria, jadi bisa digunakan untuk pria selain kondom tadi ya. Jadi itu salah satu
macam-macamnya KB. Jadi silahkan, tidak harus lepas KB. Bisa juga dengan cara kalender. Jadi KB itu banyak sekali macamnya. Bisa juga yang dengan kalender, tapi jika kalender ini butuh ke komitmen dua pihak. Sebenarnya semua alat kontrasepsi itu komitmen ya, komitmen dua pihak dari laki-laki dan perempuan. Tapi ini perlu dibuat komitmen lagi kalau sudah ada salah satu yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena gingivitis itu keradangan ya, salah satunya tidak nyaman. Kemudian bau mulut juga ya, bau mulut juga kurang enak. Kemudian sakitnya juga pasti menyebabkan rasa tidak nyaman. Kemudian sakit kadang-kadang mengganggu makan, kadang-kadang sering berdarah juga, otomatis juga tidak enak ya. Dan ini bisa dibantu dengan meningkatkan, selain mengganti kontrasepsinya tadi, meningkatkan kebersihan rongga mulutnya. Kenapa? Karena dengan faktor pencetus tadi akan meningkatkan frekuensinya. Keseringan untuk kambuh itu supaya tidak sering, jadi bisa dicegah dengan meningkatkan kebersihan rongga mulutnya. Gunakan obat kumur jika dibutuhkan. Kemudian sikat giginya setiap habis makan dan sebelum tidur. Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia, semoga membantu. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin kita bahas di berikutnya. Oke, saya sambil menunggu macet ini mengisi waktu di sela-sela kemacetan supaya tetap berproduktif, supaya tetap beraktivitas dan tetap memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih sahabat Dentalia, saya Dr. Gigi Holilia Saifiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.